Kejatuhan skandal Nyonya Evelyn Romatka pada tahun 1907. Kasus kepribadian ganda yang paling luar biasa terungkap dalam penangkapan dan pengakuan Nyonya Evelyn Shane Romatka, istri cantik Charles Romatka, yang merupakan jutawan pembuat koper Milwaukee Whisk. Penangkapan dan penghukumannya merupakan hasil kerja detektif yang cerdik dari pihak Letnan James V. Latkin dari Biro Detektif Chicago. Banyak pengungkapan mengejutkan dibuat di persidangan dan berkembang bahwa wanita luar biasa ini, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki banyak kekayaan, sebenarnya telah merampok sejumlah rumah di Chicago dan telah mencuri perhiasan senilai lebih dari 25.000 US dollar. Kasus Romatka menjadi terkenal dalam sejarah polisi. Ini mengungkapkan keberadaan salah satu kasus aneh di mana seorang mencuri yang satu-satunya motif mungkin untuk melakukan pencurian adalah kegembiraan yang menyertai pengalaman itu sendiri. Kebiasaan yang berkembang dalam diri seseorang dengan kemampuan mental yang abnormal. Sebelum menikah, Miss Evelyn Shane adalah seorang guru sekolah cantik di sebuah kota kecil di hutan utara Wisconsin. Suatu hari, Romatka saat dalam ekspedisi berburu, kebetulan bertemu dengan guru sekolah desa kecil dalam perjalanan ke sekolah. Rayuan kecil yang polos akhirnya menghasilkan kecocokan cinta. Romatka kembali ke Milwaukee untuk memberitahu orang tuanya tentang keputusannya untuk menikahi gadis itu. Ada banyak keberatan orang tua, terutama karena perbedaan pandangan agama. Romatka muda akhirnya berhasil membujuk keluarganya untuk menerima wanita pilihannya. Dan tidak lama kemudian, dia kembali ke rumah dengan mempelai wanitanya. Pasangan muda itu hidup bahagia untuk waktu yang singkat. Sekitar setahun kemudian, seorang anak lahir. Istri muda itu jatuh sakit parah. Sebuah operasi diperlukan. Para dokter dan spesialis terbaik di negeri itu dipanggil. Nyonya Romatka selamat, tetapi dia tampaknya tidak pulih sepenuhnya dari syok operasi. Suatu hari, dia menghilang, dan selanjutnya terdengar di Chicago, di mana dia berhenti di Hotel Victoria. Belakangan diketahui bahwa dia mencurahkan banyak waktu untuk pertemuan organisasi rahasia. Dia mempelajari kolom iklan di surat kabar, dan dengan cara ini memperoleh posisi sebagai pembantu di rumah keluarga kaya di Chicago. Dia akan tinggal di satu tempat cukup lama untuk memastikan di mana perhiasan keluarga disimpan dan kemudian membawanya pergi. Setelah melanjutkan operasi ini selama beberapa waktu, penangkapan dan hukumannya menyusul perampokan di rumah si Beck 5520 South Park Avenue, Chicago. Tuan dan Nyonya Beck tidak ada di rumah pada hari buruh dan lalai mengunci pintu depan. Kebetulan saat keluar rumah, pasangan suami istri itu terlihat oleh Evelyn Romatka. Dia dengan berani memasuki rumah tak lama setelah pasangan itu menghilang dan menggeledah setiap ruangan di tempat itu. Di salah satu kamar tidur, dia menemukan sebuah dompet kulit buaya besar yang berisi permata senilai lebih dari $1.000. Ketika Tuan dan Nyonya Beck kembali ke rumah, mereka menemukan perampokan dan segera memberitahu polisi. Letnan Latkin dilengkapi dengan deskripsi lengkap tentang dompet curian dan perhiasan yang dikandungnya. Tidak lama setelah itu, Letnan Latkin melangkah ke Baltimore Inn, salah satu kafe modis di Chicago, dan saat makan di sana, dia kebetulan melihat seorang wanita berpakaian bagus di meja terdekat, ditemani seorang pengusaha Chicago terkemuka. Bukan wanita itu yang sangat menarik perhatian Letnan Latkin, melainkan dompet kulit yang dibawa wanita itu dan yang dia letakkan di atas meja. Deskripsinya sama persis dengan yang dilaporkan Tuan Beck yang telah dicuri. Letnan Latkin segera memulai penyelidikan. Ketika wanita itu meninggalkan kafe, petugas mengikuti. Dia membuat beberapa penemuan yang agak sensasional. Dia mengetahui bahwa wanita yang dia curigai adalah Nyonya Romatka, anggota terkemuka masyarakat Milwaukee dan dianggap cukup kaya. Perwira polisi itu mengetahui yang awalnya agak membuatnya khawatir
bahwa Nyonya Romatka sangat menyukai tingkah dan angan-angan aneh. Antara lain, dia tampaknya senang menyamar sebagai pembantu miskin dan mencari pekerjaan di rumah orang kaya, hanya untuk tinggal di suatu tempat beberapa hari dan kemudian menghilang. Semua potongan ini hanya memperkuat kesan pertamanya bahwa pada wanita ini dia telah menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas sejumlah perampokan misterius di Chicago. Dia akhirnya ditangkap pada tanggal 16 Oktober 1907 dan dibawa ke markas polisi di mana dia diinterogasi. Suaminya diberitahu dan dia bergegas ke Chicago. Tak seorang pun tampak lebih terkejut daripada sang suami ketika mengetahui bahwa istrinya telah bekerja sebagai pembantu di rumah beberapa orang Chicago. Dan keterkejutannya tidak mengenal batas ketika dia diberitahu bahwa istrinya telah dituduh melakukan pencurian. Pada awalnya, wanita tersebut menyatakan bahwa dompet kulit dan perhiasan yang ditemukan dalam miliknya dan diidentifikasi telah dicuri dari rumah Beck diberikan kepadanya oleh suaminya. Kemudian, dia mengaku telah melakukan perampokan bersama dengan banyak pencurian lainnya di Chicago. Pengakuannya melibatkan William Jones, seorang pria kulit hitam di Chicago, yang dengannya istri jutawan Milwaukee ini ternyata tergila-gila. Dia mengaku telah mencuri perhiasan dan barang berharga agar dia bisa membuat hadiah untuk kekasihnya ini. Bagian lain dari pekerjaan detektif yang cerdas diperlukan untuk menangkap kekasihnya, yang dengan jujur dinyatakan oleh istri muda yang cantik dari pabrikan koper jutawan yang dia cintai dan sukai daripada pria yang telah dia nikahi secara sah. Dalam membuat pengakuannya, cinta Nyonya Romatka untuk William Jones yang sumber lain menyebutkan namanya sebagai Albert Jones terbukti lebih besar daripada keinginannya untuk mencegah rasa malu dan penghinaan yang penangkapannya membawa suaminya dan keluarganya di Milwaukee. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak dapat mengingat nama kekasih Afrika Amerikanya. Bagaimanapun, dia menolak untuk membocorkan informasi apapun mengenai pria ini yang akan membantu polisi dalam melakukan penangkapannya. Polisi sangat ingin menangkapnya, karena dalam penangkapannya polisi berharap dapat menemukan kembali beberapa perhiasan yang diakui wanita itu telah dicuri. Nyonya Romatka diperintahkan dikurung. Letnan Larkin kemudian mengunjungi apartemen yang telah ditempati Nyonya Romatka dan melakukan pencarian menyeluruh di setiap kamar. Dia tidak menemukan apapun di sana yang tampaknya menjadi bantuan dalam menentukan nama dan alamat orang kulit berwarna yang dia cari. Namun, petugas polisi itu menemukan terselip di laci meja di ruang tamu secarik kertas kecil berisi beberapa nomor telepon, dan dia menelusuri setiap nomor ini dan akhirnya menemukan bahwa satu nomor telepon membawanya ke rumah kekasihnya. Ketika petugas menelpon, dia diberitahu oleh seorang wanita kulit putih yang mengatakan bahwa dia adalah istri pria kulit hitam itu, dan bahwa pria yang dicarinya tidak ada. Sang istri mengatakan dia tidak tahu kemana dia pergi atau kapan dia akan kembali. Letnan Larkin berhasil menemukan tempat tinggal di dekat rumah ini dan berhasil memasang telepon ekstensi yang terhubung langsung dengan kabel yang menuju ke rumah pria itu. Dia menunggu hasil dan dalam waktu singkat panggilan datang. Dia mendengar wanita di salah satu ujung kabel menasehati pria di ujung kabel yang lain bahwa detektif telah menelpon ke rumah dan bahwa dia sebaiknya menjauh untuk sementara waktu. Letnan Larkin juga mendengar pria itu menginstruksikan wanita itu untuk menghancurkan bagasi tertentu di kamar tidur di lantai 2 dan mengeluarkan isinya. Ini sudah cukup bukti. Para detektif bergegas ke rumah pria itu dan menyita bagasinya. Itu segera dibawa ke markas polisi dan dibuka. Banyak artikel yang diakui Nyonya Romatka mencuri dari rumah orang kaya Chicago ditemukan di bagasi itu. Letnan Larkin juga mengetahui dari mana pria itu menelpon dan menemukan pria itu di alamat ini. Penangkapannya segera menyusul. Belakangan, pria itu mengaku telah mengajari Nyonya Romatka untuk merampok rumah dan menyerahkan jarahannya kepadanya.
dia mengubah semua barang curian menjadi uang tunai bila memungkinkan. Dia membual karena memiliki pengaruh jahat atas wanita itu dan mengatakan kepada polisi bahwa dia hanyalah alat di tangannya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dihadapkan dengan tuan negronya, wanita itu pingsan. Nyonya Hromadka dihukum karena perampokan dan pria itu dinyatakan bersalah menerima barang curian. Keduanya divonis hukuman penjara yang lama. Ini mengakhiri salah satu kasus paling sensasional yang pernah menjadi perhatian polisi dan pada saat itu menarik publisitas nasional di pers. Charles Hromadka menceraikan istrinya pada tahun 1908 dan mendapatkan hak asuh tunggal atas putri mereka. Karena skandal yang disebabkan oleh istrinya, keluarganya memutuskan semua kontak dengannya dan mencoba mengusirnya dari perusahaan. Evelyn Hromadka dibebaskan dari penjara Joliet pada tanggal 5 Januari 1910. Pada bulan Juli 1911, polisi di Chicago sedang mencari Evelyn sehubungan dengan pencurian hampir $1.000 dari beberapa rekan bar hopping. Dua dari mereka, seorang jutawan Kansas City di kota untuk bisnis dan kesenangan, bersama dengan teman kencannya, seorang gadis lokal yang baik, mengatakan kepada polisi bahwa seorang wanita mereka telah berpesta, yaitu Mrs. Grave, dengan menyelipkan sleeping powder ke dalam minuman mereka beberapa jam setelah perayaan. Setelah mereka pingsan, wanita itu mencuri uang tunai sebesar $860 dan peniti berlian dari jutawan Kansas City dan $80 dari teman wanitanya. Seorang wanita yang pernah dikenal di Denver sebagai gadis piyama merah muda. Polisi mengetahui identitas aslinya setelah foto Evelyn diidentifikasi oleh para korban dari buku foto polisi. Dalam sebuah cerita baru yang sensasional yang diterbitkan sehari setelah pencurian itu dilaporkan, pemeriksa Chicago menyatakan bahwa Evelyn sebenarnya adalah pemimpin geng 8 wanita vampir yang memangsa para pelancong pria kaya ke Chicago. Itu adalah idenya, kata mereka, untuk menggunakan bedak tidur untuk membius orang-orang yang tidak curiga dan mencuri uang mereka. Jutawan Kansas City meninggalkan kota sebelum dia bisa bersumpah dengan surat perintah terhadap Evelyn. Meskipun dia berjanji untuk kembali melakukannya, dia tidak pernah melakukannya. Evelyn Hromadka rupanya meninggalkan Chicago setelah kejadian ini. Pada saat ini, saya tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang hidup atau matinya. Pada tahun 1912, perusahaan manufaktur batang Hromadka Brothers dari Milwaukee mengajukan kebangkrutan. Mantan suaminya telah menikah lagi saat itu dan bekerja sebagai operator pintu putar di taman musim panas dengan bayaran $10 seminggu. Sekian dari cerita ini, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.